Selanjutnya ada Kak Kevin. Halo Kak Kevin, selamat malam. Halo Kevin, mana Kak Kevin nih? Malam Bu, Ya, nah silahkan memperkenalkan diri. ini Bu yang Kevin, saya Jericho. Oh, iya 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 iya. Oke. Semester berapa? Semester 6. Semester 6 Bu. Semester 6. Iya, Ya. Oke, selamat bergabung di mata kuliah ini ya. iya Salam Ibu. kenal Mas Kevin. Selamat kenal Mas Kevin. Oh iya, ini Mas ada Iya, Denis ya? Tadi belum ya? Salam kenal. salam kenal Denis. Salam kenal Denis. Coba coba Kak Denis coba. Nih, kenalan. Mana? Suaranya aja nih. Coba dibuka Sudah kameranya. sudah sudah kenalan Bu tadi Bu. Oh, yang Enggak, tadi. enggak Bu, bohong Bu, kita belum kenal. Waduh, Ya, ya, oke, salam kenal. Kemudian ini salam Kak, kenal ya, Kevin. ya, oke, makasih Kak Mai Hafifah. Halo Kak Mai Hafifah. Halo, mana Kak Mai? Ya, oke, kenalan dulu. Ini mahasiswa Halo. saya banyak banget nih. Nanti nggak bisa kenalan semua ya. Bisa habis waktunya nih sampai berapa? 60-an ya? Halo Oke, Bu, perkenalkan nama ya, saya Maya Viva dari Manajemen Keuangan. manajemen keuangan. Semester? Semester 6. Ya, oke, selamat bergabung. Kemudian Kak Lintang Hoirunisa. Halo Kak Lintang, Kak Hoirunisa. Halo Ibu. Ya, oke, silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Lintang Khodunisa dari semester. Oke, terus ini ada Kak Putri Aprilda. Kak Putri, Halo Ibu, nama saya Putri Aprilda Samaya, saya semester 6 dari Prodi Manajemen Keuangan. manajemen keuangan. Ya, oke, salam kenal. Kemudian ada Maruka, Kak Maruka. Ya, Selamat malam Ibu. selamat malam. Perkenalkan nama saya Maruka Esterlian Hutagal dari Prodi Manajemen Pemasaran Digital. Sekarang semester 6. Oh ya, oke, selamat bergabung. Kemudian ada mahasiswa saya yang kemarin nih, ada Kak Fadila. Kalau Mbak Ruby saya udah kenal, nggak usah kenalan. Kak Ya Ibu, Fadila. halo. Ya ini, halo, selamat gabung kembali. Mudah-mudahan nggak bosan ya sama saya. Ya Bu, nggak bosan Bu. Ya, Ya, oke. perkenalkan nama saya Fadila dari Administrasi Bisnis semester 6. Ya, oke, selamat bergabung. Kemudian ada Kak Imelda Tanjung. Ya, masih di mute, Mbak. Ya, halo Bu. Ya, oke. Kenalkan nama saya Imelda Tanjung dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, sekarang semester 6. Ya, oke. Terima kasih selamat bergabung. Ini masih banyak ya. Teman-teman nanti yang nggak sempat kenalan, nanti kenalan sendiri ya, secara pribadi aja. Saya juga nggak bisa ini ya kenalan satu persatu ya. Ini karena waktunya, mahasiswanya banyak sekali ya. Sekitar 60-an ya ini ya di mata kuliah. Ini yang dengan saya, yang separohnya dengan Bu As ya. Jadi nggak bisa semuanya masuk ke saya ya gitu ya. Begitu banyak 110 kemarin ya Allah, Masa Allah. Terus saya kan bilang ke Bu As ini banyak banget nih. Satu kelas 110 ya. Bagaimana saya monitoring satu persatu ya kan tidak efektif juga kalau kebanyakan gitu ya. Kapasitas Zoom-nya juga nggak sampai 110 ya, paling maksimal 100 ya. Kemudian dibagi dua, yang separuhnya itu ikut Bu As ya, separuhnya sama saya. Sama aja ya, sama Bu As maupun saya sama ya. Materinya juga sama ya, terkait kreativitas dan inovasi ya. Oke, karena mahasiswanya terlalu banyak, jadi untuk absensi ini mungkin saya nggak bisa ngabsensi satu-satu ini ya, terlalu lama nanti menghabiskan waktu. Saya ini butuh bantuan asisten nih, asisten dosen ya, atau ketua kelas di sini. Oke, ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelas nanti membantu saya untuk mengabsen teman-temannya ini banyak banget, 60-an. Ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelas?
Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Kak Boleh. Naila Hatmi. Boleh, boleh. Oke, bisa dibuka kameranya biar saya tahu mahasiswa saya yang mana ini ya, Kak Naila. Oh ya, oke, Kakak Naila Hatmi. Semester berapa, Kak? Sekarang semester 6, Bu. Semester 6, ya. Oke, dari prodi mana? Manajemen transportasi laut. Oh ya, oke. Terima kasih ya Kak Nila Hatmi. Jadi nanti minta tolong di absen ya, siapa aja yang hadir gitu. Nanti saya kasih daftar semuanya. Tapi kan bisa ya, dilihat dari adlink ya, Iya. ya ikut mata kuliah ini. Ya nanti tinggal misalnya ini pertemuan pertama yang masuk siapa yang hadir tinggal centrang, centrang, centrang gitu ya. Dipakai itu ya, pakai Kalau untuk boleh. Ya, gimana? kalau untuk di biasanya dosennya, Bu. Iya, maksudnya nanti membantu saya gitu kan. Ini banyak banget ya. Kalau saya ngabseni satu-satu, banyak banget gitu. Maksudnya Mbak, nanti tolong rekapin gitu ya. Yang nanti saya kasih formnya Iya. ya. Mm. Kalau saya kasih Google Form nanti yang nggak masuk ngisi juga, ya kan? Iya. Nah gitu, jadinya harus ada yang bantu saya untuk ngabsen ya. Sebetulnya mau saya kasih Google Form siapa yang hadir tuh. Nanti yang nggak masuk ngabsen juga. Ya oke, terima kasih Kak Naila Hatmi ya. Ya, Iya, ketua Bu. kelas di sini Kak Nala Hatmi. Jadi nanti misalnya kalau ada apa-apa ya terkait dengan penugasan atau apa, misalnya bisa koordinasi dengan Kak Naila Hatmi. Nanti Kak Naila Hatmi menyampaikan ke saya gitu ya. Atau ke saya langsung juga boleh gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ya. Semester ini ya, kita akan belajar kreativitas dan inovasi ya. Untuk pertemuan pertama ya ini kita masih pengantar dulu ya mata kuliah kreativitas dan inovasi ya. Jadi kalau kita belajarnya serius tapi santai di sini ya teman-teman ya. Nah oke, untuk tujuan pembelajaran ya, kenapa sih kita belajar kreativitas dan inovasi ya? Ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan ya dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan ya memiliki kreativitas ya dan inovasi ya karena uh, ini ini bukan administrasi bisnis saja ya teman-teman, campur ini ya dari prodi macam tidak hanya administrasi bisnis ya, ada manajemen tadi ya. Ada prodi manajemen ada ya. Ada, Bu. Ya, oke. Jadi diharapkan nanti teman-teman memiliki kreativitas dan inovasi bisnis ya, gitu ya. Jadi teman-teman memiliki jiwa kewirausahaan ya atau entrepreneurship ya. Tidak hanya teori ya. Pada mata kuliah ini nanti ya, Ibu minta teman-teman mempraktekkan dari ide-ide bisnis atau kreativitas teman-teman ya. Nanti dipraktekkan ya. Jadi teori praktek begitu ya. Kalau cuma teori saja ya nanti nggak ada prakteknya, nanti teman-teman ya kurang dalam memahami mata kuliah ini. Jadi harus ada outputnya apa sih setelah teman-teman belajar mata kuliah kreativitas dan inovasi ya. Jadi nanti diharapkan teman-teman itu memiliki kreativitas ya, kreativitas usaha ya, inovasi-inovasi suatu produk gitu yang teman-teman nanti bisa praktekkan ya gitu ya. Teman-teman nanti memiliki kreativitas bisnis, ide-ide bisnis gitu, tidak usah yang muluk-muluk ya teman-teman, yang sederhana saja gitu ya. Kemudian nanti teman-teman belajar untuk mempraktekkannya, bagaimana cara memasarkan ya produk tersebut yang teman-teman buat tersebut gitu ya. Tidak usah yang mahal-mahal gitu, sederhana saja gitu. Misalnya ya, contoh ini ya, pisang crispy gitu. Misalnya contoh ya, kalau dalam bidang segi kuliner atau makanan gitu ya. Atau tahu ya, tahu gejrot misalnya atau apa ya, tapi ada inovasinya ya. Apa sih inovasi yang teman-teman kembangkan nanti ya? Atau kopi kekinian ya, banyak yang jualan kopi kekinian, tapi inovasinya apa? Kalau sekedar kopi seperti yang lain gitu sudah banyak. Nah, inovasi apa? Kreativitas apa yang teman-teman kembangkan ya sehingga produk yang teman-teman hasilkan itu memiliki nilai jual yang lebih ya, daripada produk-produk punya pesaing-pesaing lain atau orang lain gitu. Nah, manfaat pembelajaran di sini ya
memahami hakikat kreativitas dan inovasi ya. Nah, ini ya. Kemudian untuk mengetahui kondisi yang dapat merangsang kreativitas dan inovasi, kemudian diharapkan teman-teman dapat mengembangkan daya kreativitas dan inovasi ya. Kemudian bagaimana untuk mengetahui cara mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan organisasi. Kemudian mampu menerapkan kreativitas menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan. Nah, ini penting implementasinya ya. Jadi tidak hanya sekedar teori. Kalau teori mah gampang ya, teman-teman ya. Gitu. Bisa dibaca ya di buku, di internet tuh banyak. Yang penting di sini implementasinya. Dari hasil kreativitas teman-teman itu bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, itu yang penting ya. Kemudian mampu memberikan nilai tambah atas sumber daya yang dimiliki, mampu menciptakan daya karena karya inovatif ya, ini yang bermanfaat. Nah, ini ya, jadi dari hasil karya teman-teman itu memiliki nilai jual. Nah, saya harapkan itu ya teman-teman kreativitas. Nah, jika teman-teman sudah ada yang berbisnis ya, ada jualan di medsos atau di Shopee gitu, di TikTok ya, teman-teman tidak apa-apa ya kita sharing ilmu di sini gitu ya. Saya juga lagi nyoba-nyoba ini, belajar nih. Nah, saya lihat tuh anak-anak muda sekarang tuh banyak ya yang kreatif gitu ya, mereka main TikTok tapi bisa menghasilkan cuan. Jadi tidak hanya sekedar scroll TikTok, tidak hanya joget-joget di TikTok, coba kita membuat kreativitas, inovasi gitu ya, suatu produk kemudian kita jual gitu di TikTok, di Shopee gitu ya, atau di Instagram gitu. Jadi tidak hanya scroll tapi hanya kita melihat status orang gitu. Kita jualan gitu di situ. Nah, gitu ya. Coba teman-teman mulai kembangkan ide. Kira-kira apa sih yang bisa aku jual gitu ya di aplikasi TikTok, Shopee, nah, ataupun Instagram. Nah, gitu. Jadi kita memiliki istilahnya kita memiliki ide dan ide itu dituangkan ya dalam bisnis gitu ya gitu ya, bisa menghasilkan cuan intinya ya gitu ya. Oke, nanti kita akan belajar ya, ini hanya saya spill aja. Kita belajar apa sih nanti di mata kuliah ini. Nah gitu ya, nah nanti bagaimana caranya, strateginya bagaimana, nanti kita akan pelajari ya di semester ini di mata kuliah kreativitas dan inovasi. Oke, sebentar. Oke teman-teman ya, Ibu mau nanya di sini ada yang sudah mencoba untuk berbisnis ya di Shopee atau di TikTok, ada yang di sini sudah mencoba mendapatkan cuan dari bisnis di situ, di aplikasi TikTok atau Shopee? Nanti kita berbagi ya, berbagi ilmu ya di sini ya, gitu. Jadi seorang dosen itu tidak menguasai semua ilmu ya, gitu ya. Jadi kita juga belajar, sama-sama belajar di sini ya, teman-teman ya. Nah, oke, metode pengajaran kali ini ada ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Nah, ini ya. Oke, untuk daftar pustakanya ini ada beberapa buku. Nah, teman-teman kalau mau membeli boleh, tapi ini saya cari buku ini sudah ada dalam bentuk e-book ya. Jadi ini nanti saya share ya materinya gitu, buku-bukunya ya gitu ya. Jadi kita harus efisiensi ya, karena ini sudah lagi marak nih efisiensi anggaran ya teman-teman di pemerintah. Nggak usah beli buku lah gitu ya. Nanti saya rangkumkan gitu. Dan ini juga nanti saya share bukunya gitu ya teman-teman, jadi hemat ya. Oke, untuk rencana pembelajaran di semester ini ya. Ini yang pertama pertemuannya, yang pertama ini seperti yang kita lakukan ya, kita pengantar dulu ya mata kuliah kreativitas dan inovasi, apa saja yang kita pelajari, kemudian rencana pembelajaran semesternya apa gitu ya. Ini pertemuan pertama. Yang pertemuan kedua ya, kita membahas tentang konsep kreativitas dan inovasi ya gitu ya. Kemudian yang ketiga, berpikir kreatif dan kreativitas dalam usaha ya. Bagaimana nanti teman-teman bisa berpikir kreatif ya, memiliki aktivitas dalam usaha gitu ya. Jadi kalau sama-sama usaha kopi kekinian ya nggak itu mulu gitu ya, kopinya rasanya begitu-begitu terus. Kemudian kalau misalnya sama-sama jualan gorengan misalnya, ya nggak begitu-begitu terus gitu ya. Coba dibuat inovasi atau teman-teman kreatif gitu. Sama-sama jualan gorengan tapi gorengannya ya gitu yang berkelas gitu maksudnya ya. Jadi memiliki nilai jual yang lebih ya gitu, tidak hanya gorengan seperti gorengan yang biasa 10.004 atau 10.005, tapi
gorengannya yang berkelas. Bagaimana sih caranya? Nah, itu nanti kita belajar bagaimana membuat kreativitas dan inovasi ya dalam berbisnis ya. Kemudian problem solving. Nah, ini ya. Tips meningkatkan kemampuan problem solving ya. Jadi langkah proses problem solving, skill dalam problem solving ya. Gitu. Jadi kita dalam menjalankan usaha itu tentunya tidak mulus gitu. Pasti ada suatu masalah gitu, ada kendala, ada problem di situ. Nah, bagaimana sih cara ya ataupun strategi dalam menyelesaikan kendala atau masalah dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Nah, kita harus selesaikan ya, gitu. Dan dia ada strateginya, gitu. Ada tekniknya, bagaimana sih cara menyelesaikan. Kemudian pertemuan kelima tentang inovasi produk kreatif dengan konsep 4P. Ya, ini apa sih konsep 4P ya teman-teman? Tentunya sudah sering mendengar atau ini marketing mix ya, gitu ya. Biar penasaran, nanti aja tunggu pertemuan kelima. Biar teman-teman penasaran dan mengikuti mata kuliah saya terus. Kemudian ada analisis SOSTEK nih, situation analysis, objective strategi, taktik, action, dan control. Nah, ini ya. Ini juga sangat menarik ya, teman-teman ya. Teman-teman kalau ingin mengembangkan bisnis ya, ingin berbisnis, benar-benar mata kuliah bisnis, ikuti terus mata kuliah ini, kreativitas dan inovasi ya, karena materinya sangat menarik ya. Kemudian ada analisis life cycle product. Nah, ini jadi suatu produk itu tentunya begitu kita menerbitkan ataupun kita launching produk kita, tentunya tidak langsung di posisi atas. Tentunya ada prosesnya gitu. Jadi kalau ingin bisnis berhasil ya jangan buru-buru gitu ya. Besoknya harus sabar, ikuti saja prosesnya gitu ya. Kalau baru launching gitu biasanya kan masyarakat tidak langsung kenal produk kita. Jadi perlahan-lahan itu ada grafiknya ya gitu. Yang ini adalah analisis life cycle product gitu ya. Ada pertama itu dari grafiknya ya, dari rendah ke menengah kemudian ke atas. Nah, biasanya kalau satu produk itu sudah sampai puncak ya. Nanti ya kalau tidak bisa menjaga kualitas gitu, tidak dikuatkan dalam segi promosinya, nanti produk tersebut lama-lama akan turun. Nah, gitu. Nah, bagaimana menjaga agar posisi produk kita itu terus di atas gitu. Jangan sampai sudah sampai puncak nanti turun. Nah, banyak produk-produk yang sudah sampai puncak booming, kemudian sampai hari ini pun tidak terdengar kabarnya. Nah, itu karena dia tidak bisa menjaga kualitas, tidak menjaga brandingnya gitu ya, tidak menjaga strategi pemasarannya, ya, kurang promosinya gitu, ataupun dia kurang berinovasi gitu ya, sehingga konsumen tuh bosan gitu ya. Itu mulu yang dikeluarkan produknya gitu, nggak ada yang lain apa. Nah, itu konsumen jadi bosan, makanya suatu produk itu cepat booming, cepat juga turun, bahkan hilang. Nah, itu karena dia kurang inovasi ya. Bahkan suatu produk besar gitu ataupun produsen besar ya, seperti Nokia contohnya, BlackBerry itu sempat booming. Nah, akhirnya dia sampai sekarang turun gitu. Nah, ini adalah analisis life cycle produk. Nah, bagaimana untuk menjaga agar produk tersebut tetap di posisi atas. Nah, itu ada strateginya. Kita akan belajar di mata kuliah ini. Oke, teman-teman, menarik bukan? Saya tanya dulu deh, menarik bukan mata kuliah ini? Coba ya. Ya, oke teman-teman, jangan sampai tidak ikut mata kuliah saya ya. Oke. Kemudian inovasi produk. Nah, ini ya. Jadi beberapa inovasi produk ya. Kita akan belajar juga kita bagaimana cara membuat inovasi produk di pertemuan ke-9 ya. Kemudian pertemuan ke-10 kreativitas dan inovasi dalam organisasi bisnis. Nah, ini ya. Jadi kalau kita berbisnis itu tidak mungkin kan kita kerjakan sendiri gitu ya. Kalau sudah besar ya, kalau masih baru merintis ya nggak apa-apa lah sendiri gitu ya. Kalau ada besar tentunya kita repot, memerlukan bantuan gitu. Nah, itu dalam berorganisasi juga kita memerlukan kreativitas dan inovasi ya. Bagaimana bisa menjalankan suatu organisasi bisnis itu agar dapat berkembang. Nah, itu ya. Kemudian pertemuan ke-11 inovasi pada usaha kecil nih, UMKM ya gitu ya. Jadi kalau merintis usaha gitu ya jangan langsung bermimpi langsung tinggi ya, wah menjadi pengusaha sukses nih gitu, menjadi CEO, menjadi owner ya perusahaan besar gitu ya. Emang film Cina, emang film Korea. Simsalabim ya langsung dari CEO ya gitu, kenalan ternyata CEO perusahaan gitu. Enggak ya, bisnis itu kan dari bawah ya, melalui proses kalau kita ingin sukses gitu ya. Kalau kita jatuh ya bangun lagi, bangkit lagi gitu sampai kita benar-benar berhasil. Nah gitu ya. Kalau langsung sukses, nah itu biasanya meneruskan perusahaan keluarga ya, penerus perusahaan keluarga itu langsung ya, langsung di puncak. Nah,
Kemudian peluang bisnis di era digital. Nah, ini teman-teman ya, kita belajar di sini ya. Jadi kita bahas di sini ya, kita kupas tuntas bagaimana caranya ya kita berbisnis di era digital. Walaupun saya tidak punya bisnis digital gitu, tapi saya kan belajar gitu ya. Karena begini ya, seorang kalau sudah di posisi nyaman ya, dia itu tidak terbuka pikirannya bagaimana berinovasi ya agar mengembangkan usaha gitu ya. Mungkin ya karena saya sudah posisi nyaman, sudah bekerja di RSUD gitu, sudah nyaman gitu. Habis itu jadi dosen juga gitu. Jadi saya tuh untuk mencoba untuk seperti yang lain gitu ya. Misalnya kan sekarang banyak anak muda ini usaha di TikTok gitu. Wah, mereka itu getol banget gitu ya. Jualan cari cuan di TikTok gitu ya. Karena mungkin waktu saya gitu ya. Waktu saya itu dari pagi sampai sore gitu ya. Karena pekerjaan saya itu perencanaan anggaran ya. Jadi menghitung bagaimana sih caranya membuat anggaran, rencana anggaran, kemudian memonitoring anggaran itu sibuk sekali ya pekerjaan saya gitu. Bahkan sampai di rumah pun saya masih mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi terlalu sibuk dengan pekerjaan kantor saya gitu. Sehingga saya tidak sempat mengikuti ya ini ya teman-teman ataupun anak-anak muda yang mencari cuan di TikTok. Nanti saya dikomplain juga nih, om kerja gitu main TikTokan mulu gitu ya. Tapi sebetulnya bisa sih kalau kita mau sempatkan gitu ya. Bisa ya. Saya sampai Mbak Ruby, Bu, kita coba ya Mbak Ruby, kita coba belajar gitu ya. Bagaimana cari cuan di TikTok. Nanti teman-teman yang sudah pinter di sini main TikTokan yang menghasilkan cuan nanti kita spill di sini ya. Tolong sharing di sini gitu ya. Kita belajar bersama di sini ya gitu. Saya sampai beli bukunya gitu ya. Karena mungkin saya eh, dulu tuh mengira TikTok itu apa sih anak muda gitu ya, pada joget-joget di situ ya, ngapain juga itu nggak manfaat itu waktu buat joget-joget doang ya. Ternyata enggak ya, setelah saya buka-buka gitu, oh ternyata bisa mendapatkan cuan dari TikTok ya gitu, banyak gitu ya cuan yang didapatnya. Nanti kita coba ya belajar di situ ya, saya juga pengen belajar nih gitu ya, karena saya dulu negatif thinking gitu. Ah, anak muda nggak ada kerjaannya cuman main tiktokan joget-joget aja gitu ya. Ya teman-teman ya, jangan cuma joget-joget saja, ternyata bisa menghasilkan cuan. Kemudian tren bisnis startup. Nah, kita belajar juga bagaimana sih tren bisnis startup. Startup itu tidak harus maksudnya gini, tidak selalu ada di atas. Kalau dia tidak bisa mengelola usahanya dengan baik gitu, seorang yang sudah dikatakan startup itu bisa juga turun gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengelolanya nanti kita akan belajar di sini ya. Kemudian yang ke-15, implementasikan hasil kreativitas dan inovasi. Ini teman-teman nanti setelah teman-teman memiliki ide bisnis, kreativitas bisnis, nanti diimplementasikan ya kreativitasnya ya, gitu ya. Bisa nanti misalnya teman-teman punya ide bisnis ya, suatu produk. Nanti saya minta teman-teman mempraktekkan untuk menjualnya ya, untuk menjualnya di Shopee, Instagram atau di TikTok. Nah, teman-teman nanti belajar ya, gitu. Jangan teman-teman berpikir hasilnya belum ada Bu, gitu. Belum ada yang beli hanya satu orang Bu, oh, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah berusaha untuk berproses gitu ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasilnya, tidak bisa secara cepat kan, sebulan, 2 bulan tidak. Bahkan ada yang TikToker itu saya lihat-lihat di TikTok nih ya, tidak hanya dalam waktu setahun 2 tahun, bahkan mereka sudah beberapa tahun gitu mereka baru sukses. Bisa yang ada yang menghasilkan sampai ratusan juta gitu sebulan. Nah itu mereka berproses ya teman-teman, dari 0 viewer gitu sampai ribuan viewer gitu ya. Jadi tidak bisa singkat. Jadi teman-teman nanti ya setelah teman-teman memiliki usaha kemudian diimplementasikan ya, saya minta laporannya. Nah, itu ya, laporan implementasi dari hasil kreativitas teman-teman itu ya. Saya tidak minta hasilnya harus banyak, harus bisa menghasilkan sampai ada pembeli, sampai viewer sekian, enggak gitu. Yang penting teman-teman sudah berusaha, sudah berproses. Nah, itu ya, teman-teman. Kemudian untuk penilaian, nah ini ya. Ini penilaian ya, teman-teman, ada UTS 35%, tugas 30%, UAS 35% ya. Kemudian ada tugas mandiri maupun tugas kelompok ya. Nanti akan saya share tugasnya ya. Nah, untuk absensi ini di sistem Siakat maupun Edlink ya, gitu di penilaian akhir itu absensi juga menentukan ya teman-teman ya. Tidak hanya UTS, tugas maupun UAS ya. Jadi teman-teman nanti penting ya, perlu untuk memperhatikan absensinya ya, kehadiran. Nah, itu penting ya. Oke. Ini sudah jam berapa?
1924. Sebentar ya, teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Saya ada Bu. Oke, silahkan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Denis. Sebelumnya saya ingin menanyakan Bu, untuk terkaitnya pembelajaran mata kuliah kreativitas dan inovasi ini, kira-kira pembelajarannya akan dilaksanakan online terus atau ada offline-nya Bu ya? Kurang lebih Bu. Aja. Online terus ya. Online terus ya Bu ya? Iya, oke. Dan untuk sedikit lagi nih Bu, ada yang pertanyaan lagi yang saya mau tanyakan, untuk terkaitnya nanti UAS itu kan kata Ibu, saya dengar tadi ada apa kayak buat video jualan gitu kan, kayak Ya. di TikTok atau di Shopee gitu ya. Itu masing-masing atau per kelompok Bu ya? Per kelompok aja boleh ya. Oh, per kelompok aja boleh Bu ya? Iya, per kelompok saja. Saya kira Itu per kelompok aja. kalau untuk kayak begitu kan untuk UAS aja Bu ya? Untuk program UAS aja. Ya, tapi berprosesnya nanti saya jelaskan sama pertemuan berikutnya ya. Berprosesnya Oh, yes. tidak bisa mendadak kan. Nah, itu ya. Iya benar. Oke, jadi sejauh hari ini saya sampaikan ya teman-teman. Jadi berprosesnya teman-teman nanti mulai minggu depan. Nanti teman-teman membuat kelompok dulu. Jadi karena ini banyak 60-an ya. Jadi kalian buat kelompok ya. Kelompok dulu ya. Nanti kelompoknya berapa enaknya? 3 ya? Atau jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti ada yang nggak kerja. Pengalaman kemarin ya, ada yang nggak ngerjakan tugas, nggak ikut ya, gitu, kasihan gitu ya. 5 Bu, 5 orang. 5 orang, ya. Bebas Ibu, kita ikut dari sistemnya Ibu. Ya, kalau 5 orang, takutnya nanti ada yang cuman nebeng nama saja, nggak mau berpikir. 4 Bu. Ya gimana? Bertiga boleh, Bu. 3 atau 4 Bu. 3 aja mungkin ya. Kalau kebanyakan tuh, saya pengalaman semester lalu nih, ada yang nggak mau kerja, nggak mau ikut mikir gitu ya, cuma nebengin doang, nama doang, sampai temannya komplain, ibu ini nggak mau ngikut di sini lah, jadi masalah gitu ya, karena kebanyakan. Gimana? 3 atau 4? 3. 4 Bu. 4 Bu. 5 Bu, 5 Bu. 4 Bu, genap. 5 aja, Bu. 5 Bu. 5 Bu, 5 Bu. Genap lebih baik Bu. 5 Bu, 5 Bu. 5 Bu, 5 Bu. 5 aja Bu, 5 aja Bu. Gimana kita main vote aja teman-teman? 5 aja Bu. Main vote aja deh. Ya, tolong nanti ya, Mas Denis ya, dibicarakan sama teman-temannya. Oke ya. Oke, itu Dibuat aja. polling aja Kalau ya. untuk UTS-nya beda lagi Bu ya? Untuk program untuk UTS. UTS ya. Untuk OTS ya, nanti saya minta membuat proposal bisnis. Jadi ide bisnis teman-teman apa, dituangkan di proposal bisnis itu. Nanti di UAS-nya itu penerapannya. Ya. Oke, siap Bu. Berarti ya. ada teori, penerapan teorinya nanti dibuat jadi proposal. Ya. Di UAS-nya akan jadikan praktek UAS-nya gitu. itu prakteknya, ya. Oke, baik Bu. Siap. Oke, teman-teman. Itu saja Bu. Itu saja. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Bagaimana teman-teman? Menarik gak mata kuliah ini? Menarik Bu. Ya, saya sampai berpikir gimana caranya ya ngajar mata kuliah ini ya biar teman-teman itu tertarik dan bisa berhasil gitu menghasilkan cuan di mata kuliah ini. Gitu. Ya sebenarnya sekarang kan bagaimana caranya kita kuliah ya dan nanti kita mendapatkan ilmu dan ilmu itu bisa kita gunakan untuk mencari cuan. Itu kan untuk intinya ya kan. Nah, gitu teman-teman. Saya selalu berpikir gitu kan kalau ngajar. Makanya teman-teman lebih saya tekankan ke praktek gitu. Kalau teori saja nggak bisa digunakan untuk mencari cuan, ya bagaimana gitu kalian menerapkan teorinya. Nah intinya kuliah itu kalian mendapatkan teori, mendapatkan ilmu, ilmu itu digunakan untuk mencari cuan. Nah dari duit. Nah gitu. Saya juga belajar nih, saya kuliah sampai S2. Intinya ilmu saya itu harus bisa digunakan untuk mencari cuan. Saya menjadi dosen. Nah, tuh. Nah, kalau S1 saya gunakan untuk bekerja di Industri Mampang Peralatan sebagai perencanaan anggaran. Nah, itu pas saya pakai S1. Ya, S2 saya nggak saya pakai di situ karena di situ analisa jabatannya hanya untuk S1 gitu ya gitu. Dan S2-nya saya gunakan untuk mencari cuan menjadi dosen. Nah, teman-teman juga nanti belajar di IPN ASMI bagaimana caranya biar ilmu yang diperoleh itu bisa menghasilkan cuan dari ilmu yang diperoleh gitu. Jangan sampai hanya teori saja, kalian membeli buku hanya ditumpuk saja sebagai bantal, tidak dipraktekkan. Itu teman-teman rugi ya. Oke, saya kira sampai di sini saja. Ini untuk yang lain saya bahas
minggu depan saja ya teman-teman. Silahkan hari ini PR-nya ya kalian berpikir kira-kira inovasi apa sih yang akan aku buat gitu ya. Kreativitas bisnis apa sih, ide bisnis apa ya. Teman-teman coba difikirkan ya. Mulai malam ini ya. Nanti dituangkan ya ide bisnisnya itu ya. Nanti dibuat grup, dibuat kelompok, dibicarakan dengan kelompok kerjanya gitu ya. Teman-teman coba buat ide bisnis yang spektakuler ya. Jangan itu saja, cobalah yang booming yang lain daripada yang lain gitu bisnisnya. Nah, oke. Teman-teman semuanya udah paham atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ini saya jelaskan minggu depan. Saya rasa sudah jelas, Bu. Oke, sudah cukup. Mudah-mudahan teman-teman tertarik dan senang dengan mata kuliah ini ya, dan bahagia ya. Kita harus happy ya untuk belajar di mata kuliah ini ya, gitu ya. Saya kira sudah cukup ya. Oke, sudah. Saya juga mau tarawih nih jam 18.30 ya. Oke. Oke, saya kira sudah cukup pertemuan pertama ya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik ya untuk mengikuti mata kuliah kreativitas dan inovasi, dan jangan lewatkan satu pertemuan pun tidak kalau teman-teman tidak mengikuti pertemuan di mata kuliah kreativitas dan inovasi. Teman-teman akan rugi karena di situ akan saya spill bagaimana cara-caranya untuk teman-teman berkreativitas dan teman-teman menciptakan inovasi-inovasi bisnis ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman memiliki semangat untuk berbisnis menghasilkan cuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Bu, terima kasih. Selamat Terima malam, kasih, Bu. Bu.